Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang data mining yang dibimbing oleh Rengga Asmara Eskom OCA. Yang pertama yaitu tujuan memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluannya, data mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru, dan sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu mana, karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, atau artificial intelligence, statistik, dan sebagainya. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun, pihak lain berpendapat bahwa database berperanan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar, bisa sampai terabyte, dan di sini terlihat peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi data mining. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang, kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, yaitu data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Bayangkan beberapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermarket semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam seharinya, dan bayangkan betapa besarnya ukuran data mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaannya sekarang yaitu, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang, ataukah kita dapat menambangnya untuk mencari emas, berlian, yaitu informasi yang berguna untuk organisasi kita. Banyak di antara kita yang kebanjiran data, tapi miskin informasi. Yes. Jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank pemberi kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah dan mengirimkan sebuah atau hanya satu penawaran dengan biaya pengiriman sebesar 1.000 per buah, maka biaya yang dihabiskan adalah 1 miliar. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan, yang berarti 12 kali dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari dana 12 miliar yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10%-nya saja. Secara harfiah, berarti 90% dari dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan di atas merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada. Data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memang potensial untuk membeli produk tersebut. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tapi bayangkan jika kita dapat menyaring 20% saja, tentunya 80% dana dapat digunakan untuk hal lainnya. Data mining versus data warehouse. Lalu, apa beda data mining dengan data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di dalam warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar di bawah ini menunjukkan posisi masing-masing teknologi.
Di sini terlihat data mining dan teknologi database lainnya, yaitu seperti data source, kemudian terdapat data warehouse, OLAP, kemudian data exploration, data mining, data presentation, dan making decision. Teknologi database. Dari gambar di atas terlihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery, yang informasinya lebih ditujukan untuk seorang data analis dan business analyst, dengan ditambah visualisasi tentunya. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Teknologi database. Hanya saja aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Banyak lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining seperti information science atau ilmu informasi, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural networks atau jaringan syaraf tiruan, permodelan matematika, information retrieval dan information extraction, serta pengenalan pola. Bahkan, pengolahan citra atau image processing juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image atau spatial. Dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di OLAP, seperti drilling atau rolling, untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, slicing, dan dicing. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah merambah ke sistem database lanjut seperti object-oriented database, image database, time series data atau temporal database, text dikenal dengan nama text mining, web dikenal dengan nama web mining, dan multimedia database. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai seperti ketika klien atau server database muncul, tetapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, SAS, SGI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian-penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Intelligent Miner dari IBM berjalan di atas sistem operasi AIX, OS/390, OS/400, Solaris, dan Windows NT, dijual dengan harga sekitar $60.000. Selain untuk data, IBM juga mengeluarkan produk Intelligent Miner untuk teks. Microsoft juga telah menambahkan fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000. Enterprise Miner dari SAS berjalan di atas sistem operasi AIX/6000, CMS, Compact, True64 Unix, HP UX, IRIX, Intel AB, MVS, OS/2, OpenVMS, Alpha, OpenVMS Vax, Solaris, dan Windows. Mindset dari Silicon Graphics berjalan di atas sistem operasi Windows 9X NT dan IRIX, dijual per seat seharga $995, server Windows NT seharga $35.000, dan untuk IRIX dijual $50.000. Clementine dari SPSS berjalan di atas sistem operasi Unix dan Windows NT. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining, diantaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabyte,
visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat, serta mendapatkan hasil yang akurat. Proses data mining, tahap data mining. Karena data mining adalah suatu rangkaian proses, data mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan seperti berikut, yaitu pembersihan data untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise, integrasi data, penggabungan data dari beberapa sumber, transformasi data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di mining, aplikasi teknik data mining, evaluasi pola yang ditemukan untuk menemukan yang menarik atau bernilai, present pengetahuan dengan teknik visualisasi. Ini merupakan gambar tahap-tahap data mining. Yang pertama ada cleaning and integration, kemudian selection and transformation, kemudian data mining, evaluation and presentation. Teknik-teknik data mining. Dengan definisi data mining yang luas, ada banyak jenis teknik analisa yang dapat digolongkan dalam data mining. Karena keterbatasan tempat, di sini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang 3 teknik data mining yang paling populer. Association rule mining. Yang pertama, association rule mining. Association rule mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui beberapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan 2 parameter, support, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate dan test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tertentu, lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frequent item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan-aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien bernama FP3. Classification. Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika maka, berupa decision tree, formula matematik, atau neural network. Ini merupakan gambar decision tree. Classification decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Contoh dari decision tree dapat dilihat di gambar 3. Di sini, setiap percabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di gambar 3 adalah identifikasi pembeli komputer dari decision tree tersebut. Diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah
4,5, tetapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di main memory seperti rainforest. Metode-metode classification yang lain adalah Bayesian neural network, genetic algorithm, fusi, case-based reasoning, dan nearest neighbor. Proses classification biasanya dibagi menjadi dua fase, learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpamakan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase tes model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model ini dapat dipakai untuk prediksi kelas data yang belum diketahui. Clustering berbeda dengan association rule mining dan classification di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan, clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi dari clustering dapat dilihat di gambar 4, di mana lokasi dinyatakan dengan bidang 2 dimensi. Dari pelanggan suatu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa klaster dengan pusat klaster ditunjukkan oleh tanda positif. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal adalah metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yang telah lama dikenal adalah metode hierarki yang terbagi dua lagi, yaitu bottom up yang menggabungkan klaster kecil menjadi klaster lebih besar, dan top down yang memecah klaster besar menjadi klaster yang lebih kecil. Kelemahan metode ini adalah bila salah satu penggabungan atau pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat klaster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya seperti yang dilakukan oleh Chameleon. Akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam suatu klaster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam klaster. Kelebihan metode ini adalah bentuk klaster yang lebih fleksibel. Algoritma yang terkenal adalah DBS-Scan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk latihan soal nomor 1, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Jawabnya yaitu, klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Sedangkan clustering terhadap data yaitu suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intrakelas. Latihan soal nomor 2, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawabnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Latihan soal nomor 3, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi.
Jawabnya, support yaitu menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sedangkan confidence yaitu menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Soal nomor 4, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Jawabnya, karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.